Kita lanjutkan kajian kita di halaman berapa ini? Kelihatan. Halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'arifu la yasulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Al-'arifu, orang yang al-'arif, orang yang sudah bijaksana, orang yang sudah ma'rifat. La yazulu, itu tidak henti-hentinya ittiraruhu, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillah, dan tidak ada ma'a ghairillah, beserta selain Allah, orang-orang yang arif itu qararuhu, ketenangan orang-orang yang arif al-arif. Pagi ini kita bahas kata hikmah dari Syekh Athaillah tentang perasaan kebutuhan manusia kepada Allah, yang membedakan antara manusia dengan manusia lain, orang yang sudah ma'rifat dengan Allah dengan orang yang belum ma'rifat, dari perasaan kebutuhannya kepada Allah. Kebanyakan manusia merasa butuh kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan kepepet, kalau dalam keadaan sangat memerlukan Allah. Jadi dia merasa butuh dengan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi manusia ketika Allah berikan jalan keluar dari semua masalahnya, kadang dia lupa lagi. Ini sudah disinggung oleh Allah baik di dalam surat Yunus ayat 12 maupun surat Al-Ankabut ayat 65. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 Allah sindir manusia. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Al-Ankabut ayat 65. Artinya apa? Fa idza raqibu fil fulki, dan apabila manusia lagi menaiki kapal fil fulki di laut, gelombang besar, dan saat itu tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali Allah, maka di situ Allah katakan fa iza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas, mereka dengan sungguh-sungguh, enggak ada yang bisa bicara saat itu kecuali dia memanjatkan doa supaya diselamatin. Tapi begitu selamat ke darat, kata Allah, fa iza najahum ilal barri, apabila aku telah selamatkan mereka fil barri, kemudian ke pantai dan dia naik ke daratan, fa iza hum yusyrikun, maka kembali dia musyrik lagi. Kembali dia enggak merasa butuh dengan Allah. Itu Allah sindir dalam ayat Al-Ankabut ayat 65. Nah, barangkali dalam kehidupan begitu juga kita tuh, kadang-kadang tuh, ya. Apakah kita kadang-kadang ketika kita merasa butuh kita dekat sama Allah? Atau dalam keadaan enak kita kurang butuh kita pada Allah, tapi ketika kita punya masalah, punya permasalahan yang belum bisa kita selesaikan, maka kita merasa butuh dengan Allah. Nah, mari kita lihat diri kita itu. Apakah kita merasa butuh kepada Allah dalam setiap keadaan, ataukah kita merasa butuh sama Allah itu ketika kita punya masalah? Kira-kira kita ini kelompoknya yang mana? Coba. Apakah kita selalu merasa butuh pada Allah dalam keadaan? Sebab pasal kemarin mengatakan bahwa kita itu ya ada dua nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Pertama nikmatul imdad, yang kedua nikmatul ijad. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Jadi seluruh kebutuhan kita dalam hidup itu sudah dipenuhi oleh Allah. Nah sekarang kalau Allah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai meninggal kita, Pak, sudah Allah tetapkan itu rezeki kita itu. Ya, jangan khawatir, itu sudah Allah tetapkan dan sudah Allah penuhi karena kita sebagai Abdullah statusnya muka bumi ini. Karena Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Sekarang perasaan kita yang menjadi pertanyaan, apakah kita merasa butuh dengan Allah dalam setiap keadaan,
Ataukah kita merasa butuh kepada Allah, baru butuh merasa Allah kalau punya masalah? Harusnya yang awal. Harusnya yang awal. Betul. Tapi kenyataannya benar gak? Ya, kita kadang-kadang mendekat sama Allah kalau punya masalah. Kalau nggak punya masalah, ya udah. Sholat juga entar-entaran, ngaji juga kadang-kadang, puasa qobliyah, ba'diyah, malah puasa sunnah apalagi, gitu. Nah, kita diinginkan ketika kita ingin menjadi orang-orang yang marifat, kita merasa haruslah yazulu ittirar. Kita tidak boleh henti-henti berhenti untuk selalu menggantungkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena keadaan kita senang, kita lagi diuji, kita butuh perlindungan Allah. Ketika lagi susah, memang kita butuh penyelesaian, kita butuh dengan benar Pak? Iya gitu kan. Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi sehat, kita butuh Allah memberikan panjang sehat kita, umur kita panjang, kan gitu. Tapi ketika kita lagi sakit, kita juga butuh Allah. Jadi dalam semua keadaan, sesungguhnya orang-orang yang sudah ma'rifat itu butuh dengan Allah SWT. Nah, artinya kalau kita merasa sekarang kebutuhan kita merasa Allah dalam keadaan kita sulit, tapi belum butuh atau kurang butuh kepada Allah dalam keadaan kita lapang, maka ini yang harus ditingkatin. Gitu. Ini yang harus ditingkatin. Merasa butuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita merasa tenang jiwa kita kalau lagi dekat dengan Allah. Makanya orang-orang yang ma'rifat, ya, kata Sayyidina Athaillah, wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Dan tidak ada dia di hatinya ketika dia selain dengan Allah, qararuhu, ketenangan. Enggak tenang kalau dia lagi bukan berdialog dengan Allah. Enggak tenang hati. Ada tamu di rumah, zuhur masuk, zuhur masuk, asar, enggak tenang dia. Kenapa? Karena Allah sudah dipanggil. Gitu. Jadi ketenangan dia, kenyamanan dia itu ketika dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan dimaknai kita, kalau begitu kan nggak mau ngomong-ngomong sama tetangga, ngomong ya enggak juga. Seperlunya aja ngomongnya. Nah, dia akan lebih merasa tenang ketika dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah ada pada diri kita, berarti kita sudah sampai kepada halawatul iman. Lezat dalam beriman. Gitu. Jadi melakukan satu perintah Allah udah lezat. Salat lezat, puasa lezat, ngaji lezat, Ramadan ditunggu. Gitu. Nanti kemudian suruh ditunggu, duha ditunggu. Kenapa? Karena itu saat-saat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya. Kita lebih tenang dengan manusia berdialog, ngobrol, dan kita tidak merasa tenang kalau kita lagi berdialog dengan Allah. Lagi sholat nggak tenang, pengennya pulang, pengennya ngobrol, karena udah janji sama orang. Jangan sebaliknya. Gitu. Kira-kira mana kita ya? Apakah ketika kita merasa tenang, ketika kita lagi dengan berdialog, berbicara, cekram dengan manusia, atau kita lagi merasa tenang, nikmat ketika lagi berdialog, bermunajat, sholat, puasa, ibadah-ibadah lain dengan Allah. Nah itu. Jadi kalau kita masih kurang tenang, masih kurang bahagia, masih ada perasaan kita lebih enak gitu, lagi berdialog dengan manusia, ngobrol dan seterusnya. Tapi ketika kita lagi sholat, kita pengen cepat-cepat, nggak betah sholat itu, pengen pulang aja, ya. Itu berarti kita masih harus ditingkati. Tapi juga kebetahan sholat kita harus lihat tuh. Kalau panas ya memang panas ya, jadi kita nggak betah, jadi itu harus tingkat. Saya baru pulang dari Solo 4 hari, Pak. Jadi makanya saya nggak ada di sini.
Jadi saya menyempatkan sholat berjamaah Jumat kemarin, saya Jumat di sana di Masjid Syekh Zaid yang membangun tol itu, tol Z itu ya, yang di antara Jakarta Bekasi. Beliau mewakafkan buat masjidnya besar, dan itu menjadi tempat wisata di Solo. Kalau kalau di Bandung itu ada Masjid Al Jabbar, kalau di Solo ada Syekh Zaid gitu. Karena di sana kita datang sebagai dinas, ya, kita jadi tamu kehormatan, ya sok pertama. Dan yang kita perlu pelajari mereka, karena memang konsepnya dari Arab, Syekh Zaid itu, maka pertama semua kebutuhan masjid masih mereka. Itu sehariannya sama imam, takmir semuanya yang biayai dia. Ya. Kalau Ramadan buka itu 7 sampai 10 ribu orang dibiayai. Bukan hanya 10 20. Nanti Pak Ramadan datang lagi ke sini ya. 7 ribu sampai 10 ribu kasih makan untuk takjil itu setiap hari gitu. Karena orang kaya ya. Nah, saya melihat karena saya masuk Jumat di sana, jadi Jumatnya karena konsepnya bahasa Arab, dia bahasa Arab semua. Sampai setengah jam bahasa Arab. Cuma setelah bahasa Arab, begitu selesai sholat, maka takmir masjid ini menyampaikan intisarinya. Karena nggak paham, orang-orang kan orang Jawa, kita juga nggak paham. Dia sampaikan intisari penyampaian khutbah tuh materinya ini. Gitu. Jadi ada ilmunya. Nah itu. Jadi kalau memang mau ditiru boleh juga, tapi kalau memang kelamaan ya nggak usah. Minimal bisa sampai itu nasihat kepada jamaah luar biasa. Bapak nanti kalau ke Solo silahkan, ya jangan sholat di masjid yang lain, sholat di Masjid Syekh Zaid yang di tengah kota, yang jadi destinasi wisata, selama ramai sekali. Ya, sehingga di situ ya karena destinasi wisata dan dia memberi makan kalau takjil itu 7 sampai 8 ribu, akhirnya masyarakat ekonominya terbangun. Ada yang bikin kue, kolak, ada yang bikin buras. Nah, tapi masyarakat yang diambil di situ yang punya sertifikasi, yang memenuhi kualitas. Ya, makannya itu bukan hanya makan kayak gitu, tapi punya sertifikasi, ya kehalalannya, gizinya dan seterusnya luar biasa. Saya bilang ini perlu ditiru juga, gitu ya. Jadi dia membangkitkan ekonomi sekitar untuk jamaah masjid. Ya, yang hadir penuh karena di situ banyak mahasiswa kan. Saya dulu mahasiswa itu pemburu takjil, Pak. Kalau ada takjil begitu, saya datang sholat di sana supaya apa? Supaya lumayan kan, makan kan gratis. Bagi mahasiswa begitu, Pak. Kita. Nah, jadi di Solo. Yang dari Solo ada nggak? Dari sini, yang di sini jamaah hadir nggak? Ada yang dari Solo nggak? Enggak ya? Solo. Ya. Nah, kalau nanti di kesana silakan. Luar biasa. Itu pengalaman kemarin. Jadi saya ambil. Boleh itu khutbahnya dia pakai bahasa Arab, tapi dia diintisarikan. Setelah kita sholat, doa intisarinya ini isinya panjang. Kenapa? Karena konsepnya memang orang Arab ya, dia pengen begitu ya, diikuti oleh orang-orang situ. Tapi karena jamaahnya bahasa orang-orang Indonesia, orang-orang Solo, maka diintisarikan supaya paham dia. Kan nggak paham dengerin gitu. Nah itu ya. Jadi kembali kepada pasal ini. Jadi seharusnya kita mindset sudah berubah. Jadi kata Sayyidina Abdullah, kalau kita mau dekat dengan Allah, ukuran kita sudah dekat atau tidak, kita bisa diukur diri kita itu. Apakah kita sudah merasa nyaman ketika kita lagi bermunajat, lagi melakukan ibadah pada Allah atau belum? Apakah kita lebih tenang kita bersama orang, bersama siapa, ngobrolnya orang lain, siapa saja, ataukah ketika kita sudah ketika kita berdialog dengan Allah. Nah, inilah yang membedakan antara orang yang ma'rifat dengan yang belum. Kalau kita belum, kita merasa nggak nyaman, merasa sholat itu hanya kewajiban saja, belum nikmat di sana, ini yang harus ditingkati. Karena kita harus mencapai kepada halawatul iman. Lezat dalam beriman.
lezat ketika kita sholat, lezat ketika kita puasa, lezat ketika bangun malam, lezat ketika kita duha, baca Quran. Itu yang diharapkan oleh agama. Ya, baik. Itu satu pasal.